Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apni Sahuri, NIM 1202 0524939. Baiklah, saya akan menyampaikan hafalan UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Perbedaan bank konvensional dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama tentang akad. Pada bank konvensional, akad yang digunakan adalah akad simpan pinjam. Sedangkan di lembaga keuangan syariah, akad yang digunakan adalah disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua tentang usaha yang dibiayai. Di bank konvensional, asal mendapat keuntungan akan mereka berikan pembiayaan. Sedangkan di bank syariah hanya memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang halal saja. Yang ketiga, aspek legalitas. Bank konvensional diatur oleh Undang-Undang Perbankan, sedangkan di bank syariah diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Bank syariah juga harus mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang keempat, tentang penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di bank konvensional penyelesaian sengketa di bank konvensional akan diselesaikan oleh pengadilan negeri, sedangkan penyelesaian sengketa di bank syariah akan diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI dan atau Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Jika tidak sesuai, maka sengketa tersebut akan dibawa ke pengadilan agama. Mudharabah menurut bahasa berasal dari kata doroba, maknanya berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama sebagai pemodal atau suhibul mal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha atau mudharib. Rukun-rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku akad yaitu suhibul mal dan mudharib. Yang kedua, objek akad yaitu meliputi modal, pekerjaan, dan nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga, ijab dan qabul. Pembagian akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah pihak suhibul mal memberikan kewenangan kepada mudharib dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah pihak suhibul mal memberikan batasan-batasan kepada mudharib dalam menjalankan usaha. Dalilnya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Artinya, bukanlah suatu dosa bagimu dalam mencari karunia dari Tuhanmu. Musyarakah menurut bahasa maknanya perkongsian atau percampuran. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Rukun musyarakah, yang pertama pelaku akad, yang kedua objek akad meliputi modal, pekerjaan, dan nisbah atau bagi hasil. Yang ketiga ijab dan qabul. Pembagian musyarakah. Yang pertama, syirkah abdan. Syirkah abdan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, bukan dalam bentuk modal tetapi dalam bentuk pekerjaan. Yang kedua, syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga, syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemodal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha. Yang keempat, syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan mengedepankan nama baik seseorang. Yang kelima, syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah terdiri dari dua definisi. Yang pertama, gabungan dari beberapa syirkah. Yang kedua, kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak
sama-sama menyertakan jumlah modal yang sama dan sama-sama menjalankan usaha. Dalilnya, wa inna katsiran minal khuluta'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, maka amat sedikitlah mereka ini. Menurut bahasa, murabaha berasal dari kata aribuhun atau ribuhun. Maknanya keuntungan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah, murabaha adalah jual beli dengan menyebutkan berapa harga modal dan berapa keuntungan. Untuk pembiayaan bisa cash, bisa kredit. Rukun murabaha yang pertama, pelaku akad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad, ada barang, ada harga, modal dan keuntungan. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dalilnya, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut bahasa, salam maknanya menyerahkan, sedangkan menurut istilah, salam adalah jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang diserahkan di akhir. Rukun jual beli salam yang pertama, pelaku akad, yaitu saibul mal dan mudarib. Yang kedua, objek akad, yaitu barang pesanan, timbangan. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dalilnya, man aslafa fi tamrin falyuslif fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajalin ma'lum. Artinya, barang siapa yang melakukan jual beli salam, hendaklah ia memesan dengan jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga waktu yang diketahui pula. Menurut bahasa, istisna maknanya membuat. Sedangkan menurut istilah, istisna adalah jual beli pesanan dengan pembayaran bisa dilakukan di akhir ataupun dicicil, serta penyerahan barang diserahkan berdasarkan kesepakatan. Rukun jual beli istisna yaitu pelaku akad, yaitu adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, objek akad, yaitu barang pesanan dan harga. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dalilnya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradi minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Menurut bahasa, ijaro adalah upah, sedangkan menurut istilah, ijaro adalah perpindahan barang atau jasa karena adanya upah. Rukun ijaro adalah yang pertama, pelaku akad, yaitu orang yang menyewa dan pemilik barang yang menyewakan. Yang kedua, objek akad, yaitu adanya barang atau jasa yang disewa, dan adanya harga atau upah dari barang yang disewa. Yang ketiga, ijab dan kabul. Dalilnya, fa in arda'na lakum fa'utuhunna ujurahun. Artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Menurut bahasa, ran berasal dari kata ranhu,
maknanya tetap. Sedangkan menurut istilah, ran adalah pinjaman dengan yang disertai dengan adanya barang jaminan. Rukun ran yang pertama pelaku akad, yaitu pihak yang meminjamkan barang dan pihak yang meminjam. Yang kedua, objek akad, yaitu adanya barang yang dipinjamkan dan adanya barang jaminan. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Dalilnya, wa in kuntum ala safarin walahum katiban farihan makdudah. Artinya, jika kamu sedang dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah adanya barang jaminan yang dipegang. Menurut bahasa, wadi'ah berasal dari kata wada'ah, maknanya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, adalah titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Rukun wadi'ah yang pertama pelaku akad, yaitu yang menitipkan dan yang menerima titipan. Yang kedua, objek akad, yaitu barang titipan. Dan yang ketiga, ijab dan qabul. Pembagian wadi'ah. Yang pertama, wadi'ah yad al-amanah, yaitu penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang yang diamanahkan. Yang kedua, wadi'ah yad ad-damanah, yaitu penerima diperbolehkan menggunakan barang yang dititipkan. Dalilnya, fa in aminu ba'dukum ba'dallazi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah walyattaqillaha rabbah. Artinya, akan tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Menurut bahasa, qard adalah maknanya potongan. Sedangkan menurut istilah, qard adalah penyerahan barang kepada pihak lain yang bisa diminta kembali di kemudian hari. Rukun qard yang pertama pelaku akad, yaitu peminjam dan yang memberikan pinjaman. Yang kedua, objek akad, yaitu barang pinjaman. Yang ketiga ijab dan qabul. Dalilnya, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifa lahu ad'afan katsiratan. Artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.